Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ilham dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang demokrasi terpimpin. Sebelumnya, apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin atau Orde Lama adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden pertama Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada presiden atau kepala negara. Selanjutnya yaitu ada dinamika politik. Dinamika politik di sini saya bagi menjadi 4 subbab, yaitu menuju demokrasi terpimpin, peta kekuatan politik, pembebasan Irian Barat, dan politik luar negeri. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai setelah diadakannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun latar belakang diadakannya dekret presiden tahun 1959 adalah kegagalan konstituante dalam merumuskan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sementara 1950. Karena hal tersebut, Soekarno atas usulan dari rakyat menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu ada situasi politik pada saat setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah membubarkan Kabinet Juanda dan membentuk Kabinet Kerja, Presiden Soekarno menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembalinya Revolusi Kita menjadi manifesto politik. Presiden Soekarno juga membentuk lembaga-lembaga yang di antara lembaga-lembaga tersebut ada MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, selanjutnya ada Front Nasional, dan yang terakhir atau selanjutnya yaitu DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Selanjutnya adalah situasi politik setelah diadakannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Selain membentuk kembali lembaga-lembaga negara yang telah disebutkan tadi, Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut Ustek. Gagasan tersebut kemudian dikenal sebagai Manipol Ustek. Dalam perkembangannya, Manipol Ustek ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Adapun Manipol Ustek sendiri merupakan sebuah singkatan dari berbagai macam gagasan-gagasan yang disampaikan Soekarno. Ustek terdapat 5 gagasan. Yang pertama yaitu U untuk Undang-Undang Dasar 45, S untuk Sosialisme Indonesia, D untuk Demokrasi Terpimpin, E untuk Ekonomi Terpimpin, dan K untuk Kepribadian Bangsa. Selanjutnya ada subbab yang kedua yaitu peta kekuatan politik. Di sini peta kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, kedua PKI, dan ketiga TNI Angkatan Darat. Peta kekuatan politik yang pertama yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuatan pada masa demokrasi terpimpin. Di sini kedudukan Presiden Soekarno di atas
lembaga-lembaga yang telah dibuat seperti MPRS, Front Nasional, dan DPR GR. Di sini presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Selanjutnya ada PKI. PKI merupakan salah satu dari 9 partai pada masa demokrasi terpimpin. PKI memanfaatkan ajaran Nasakom dari Soekarno untuk mendekati Presiden Soekarno. Jadi PKI ini memanfaatkan ajaran Nasakom yang dikemukakan oleh Soekarno untuk mendekati Soekarno agar akrab gitu. Dan PKI juga berusaha meraih citra sebagai partai utama mendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Soekarno. Selanjutnya yaitu ada TNI Angkatan Darat. Munculnya Angkatan Darat ke ranah politik didorong oleh kedekatan PKI dan Soekarno. Angkatan Darat juga berupaya untuk menunjukkan kualitasnya kepada Presiden Soekarno. Subbab selanjutnya yaitu tentang pembebasan Irian Barat. Sebelumnya apa sih latar belakangnya? Yaitu latar belakangnya adalah Belanda yang telah menyetujui menyelesaikan masalah Irian Barat 1 tahun setelah mengakui kedaulatan dalam KMP 1949, terus menunda penyelesaian hingga tahun 1959. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kembali berkonsensasi dengan Belanda. Jadi di sini Belanda yang setelah menyetujui pembebasan Irian Barat pada saat KMP menunda-nunda, jadi memulur-mulurkan waktu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kembali berkonfrontasi dengan Belanda. Mohon maaf, ada yang salah ketik. Selanjutnya yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat. Yang pertama ada perjuangan secara diplomasi. Diplomasi mengenai masalah Irian Barat ditempuh pemerintahan Indonesia melalui konferensi Kolombo dan konferensi Asia Afrika. Dalam konferensi tersebut berhasil meraih dukungan dari negara-negara peserta konferensi. Pemerintah Indonesia juga mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1950. Akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak didukung oleh 2/3 peserta sidang. Selanjutnya perjuangan selanjutnya yaitu ada konfrontasi politik. Untuk konfrontasi politik sendiri yaitu pada tahun 1956 pemerintah Indonesia membatalkan hasil KMP secara sepihak. Setelah itu pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada 1958. Puncaknya pada tahun 1960 pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Perjuangan selanjutnya yaitu konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ekonomi dengan Belanda dilaksanakan melalui cara membatalkan utang Indonesia kepada Belanda senilai 3 juta gulden. Pemerintah Indonesia juga menasionalisasikan maskapai penerbangan Belanda yaitu KLM dan perusahaan pelayaran NHM pada tahun 1958. Selanjutnya ada konfrontasi militer. Konfrontasi militer ini diawali oleh ajakan Presiden Soekarno pada rakyat untuk terlibat langsung dalam pembebasan Irian Barat melalui Trikora pada 19 Desember 1961. Jadi Presiden Soekarno mengajak langsung rakyat untuk ikut dalam konfrontasi militer yang dikatakan pada Trikora pada tanggal 19 Desember 1961.
Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 1962. Selanjutnya, pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Selanjutnya ada integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Pada Maret sampai Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda untuk berunding di New York. Jadi masalah Irian Barat ini terdengar oleh PBB dan PBB ini tertarik dengan masalah Irian Barat, sehingga pada Maret sampai Agustus 1962 PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda untuk berunding. Dalam perundingan di New York, Belanda setuju menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA pada 1 Oktober 1962. Jadi dalam persidangan tersebut atau perundingan tersebut, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintahan RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Jadi setelah Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963 menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Indonesia, yang kemudian proses penyerahannya dilanjutkan dengan penyelenggaraan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA oleh pemerintahan RI. PPRA di sini dilaksanakan pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. Hasil PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian Republik Indonesia. Selanjutnya, subbab terakhir ada politik luar negeri. Di sini politik luar negeri terbagi menjadi 3, yaitu politik mercusuar, konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan Indonesia keluar dari PBB. Yang pertama terlebih dahulu yaitu politik mercusuar. Politik mercusuar sendiri yaitu politik yang bertujuan untuk mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Politik mercusuar dijalankan dengan membuat bangunan-bangunan megah seperti Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Ampera, Monumen Nasional atau Monas, dan Masjid Istiqlal. Selain pembuatan bangunan megah, politik mercusuar juga diimplementasikan untuk penyelenggaraan Game of the New Emerging Force atau GANEVO pada tahun 1963. Jadi politik mercusuar ini intinya yaitu membangun bangunan megah agar bisa dilihat oleh dunia. Selanjutnya yaitu konfrontasi Indo-Malay. Pada tanggal 27 Mei 1961, pemimpin Malaysia yang bernama Tengku Abdurrahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan pada 16 September 1963. Federasi Malaysia meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah atau Borneo Utara. Presiden Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek dari neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara Nevo. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Jadi di sini Presiden Soekarno tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia karena Presiden Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek
neokolonialisme Inggris, sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk berkonfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya ada Indonesia yang keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB masih berkaitan dengan konfrontasi yang terjadi, yaitu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kemudian direspon oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Jadi inti masalah dari Indonesia keluar dari PBB yaitu masalah Indonesia dan Malaysia. Indonesia yang saat itu masih berkonfrontasi dengan Malaysia tidak setuju bahwa Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap PBB Dewan Keamanan atau anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap PBB, Presiden Soekarno yang sebelumnya masih berkonfrontasi dengan Malaysia menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem ekonomi terpimpin atau sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah dihadapkan pada masalah perekonomian yang belum stabil. Salah satu indikator kondisi tersebut yaitu tingginya inflasi, melambungnya harga kebutuhan bahan pokok, dan dampaknya kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi terpimpin semakin merosot. Jadi pada masa demokrasi terpimpin itu perekonomian Indonesia belum stabil dan dihadapkan oleh masalah-masalah seperti inflasi, harga bahan pokok melambung tinggi, dan kesejahteraan rakyat menurun. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi terpimpin. Apa sih sistem ekonomi terpimpin itu? Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Jadi sistem ekonomi terpimpin yaitu penguasaan atau sekurang-kurangnya penguasaan dan pengawasan ini yaitu untuk alat-alat produksi yang vital bagi perekonomian. Jadi alat-alat produksi ini dikuasai atau diawasi oleh negara. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengambil alih atau menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa Indonesia ini menasionalisasi maskapai penerbangan dari Belanda. Kemudian cara yang kedua yaitu memaksimalkan peran badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya yaitu ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada masa ekonomi terpimpin. Ada 5 kebijakan yang dikemukakan pada masa ekonomi terpimpin. Yang pertama yaitu pembentukan Dewan Perancangan Nasional. Yang kedua yaitu mendevaluasi mata uang. Yang ketiga yaitu menekan laju inflasi. Yang keempat adalah deklarasi ekonomi. Yang kelima yaitu dana revolusi.
Selanjutnya yaitu penjelasan singkat mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada Dewan Perancangan Nasional. Dewan Perancangan Nasional dibentuk pada 15 Agustus 1959 oleh Kabinet Kerja. Dewan Perancangan Nasional berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapernas dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas utama Bapernas yaitu merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada devaluasi mata uang. Apa sih devaluasi mata uang itu? Pada tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah Indonesia menurunkan nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Adapun mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan utama dari devaluasi mata uang rupiah adalah untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Jadi intinya devaluasi mata uang yaitu pengecilan nilai mata uang yang tadinya 1.000 menjadi 100, yang tadinya 500 menjadi 50. Tujuan dari devaluasi mata uang adalah untuk meningkatkan nilai mata uang rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Selanjutnya yaitu menekan laju inflasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah membekukan semua simpanan pada bank. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintahan dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja. Yang keempat yaitu ada deklarasi ekonomi. Dirumuskan oleh Panitia 13 sebagai strategi dasar dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Deklarasi ekonomi diresmikan Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963, disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama Peraturan 26 Mei. Selanjutnya, prioritas pelaksanaan deklarasi ekonomi antara lain mendorong usaha swasta memperbesar produk perolehan devisa serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kebijakan dana revolusi. Dana revolusi merupakan kebijakan berdasarkan instruksi Presiden nomor 018 tahun 1964. Keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau development. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa kata atau ucapan yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila tidak sempurna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.